Bab 6, Cincin Luar Angkasa. Makhluk jahat masih berlengah-lengah dan tidak terburu-buru ke sini. Melihat Long Yi yang berjalan lamban, si Mennu hanya bisa berteriak dengan marah. Long Yi diam-diam menghela nafas. Karena semuanya sudah mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi si Menyu. Entah dari mana ia mendapatkan orang tua dan saudara kandung, sehingga sebagai anak yatim piatu, Long Yi merasa canggung di dalam hatinya. Dia dengan cepat berjalan ke pavilion, lalu melepas helmnya dan menuju si Mennu dan Dong Fangwan melakukan hormat. Ketika dia berada di penjara selama beberapa hari, dia tidak punya kesempatan untuk mencuci dan berpakaian. Jadi rambutnya berantakan serta wajahnya penuh dengan noda atau bintik-bintik. Melihat penampilan putranya ini, segera air mata menyembur keluar dari mata Dong Fangwan. Dasar idiot. Aku harap kamu belajar pelajaran kali ini. Jangan berani dan bertindak bodoh atau serampangan lagi lain kali. Kamu benar-benar menderita beberapa hari terakhir ini. Dong Fangwan berdiri berjinjit dan menggunakan lengan bajunya dan menggosok wajah Long Yi. Dan matanya yang berlinang air mata penuh kasih sayang yang tebal. Seolah-olah dia disambar petir. Dia linglung dan berdiri di sana tanpa bergerak. Sejak kecil dia selalu sendirian dan merupakan pisau bangsa selama bertahun-tahun. Setiap kali dia menderita cedera, dia tidak punya pilihan lain selain tetap diam dan bersembunyi di tempat gelap. Tidak ada manusia lain yang menunjukkan perhatian penuh kasih kepadanya. Ibu. Long Yi tersentuh secara emosional dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini kasih sayang darah yang sering dibicarakan orang? Seperti yang diharapkan itu benar-benar membuat orang hangat di hati mereka. Ya. Ibu dan anakmu jangan berlama-lama. Kami tidak punya banyak waktu. Kamu datang ke sini. Si Mennu agak tidak sabar berkata. Long Yi berjalan di depan si Mennu dan berkata, apakah ada yang ingin dikatakan? Ayah. Si Mennu mengeluarkan selembar kartu ametis dan menyerahkannya kepada Long Yi dan berkata dengan tegas. Ini adalah bukti identitas baru kamu. Di dalam kartu ini ada 10.000 koin ametis. Jika kamu berhemat dengan benar, maka itu akan cukup untuk kamu seumur hidup kamu. Terima kasih ayah. Long Yi mengambil kartu batu kecubung. Dia tahu bahwa ini adalah kartu identitas yang biasa digunakan di benua Changlan. Dan di samping itu juga kartu bank. 10.000 koin kecubung adalah kekayaan dalam jumlah besar. Dihitung sebagai satu koin kecubung sama dengan 1.000 koin emas. Satu koin emas sama dengan 1.000 koin perak. Dan satu koin perak sama dengan 1.000 koin tembaga. Dan penghasilan rata-rata keluarga moderat hanya 10 koin emas per tahun. Dari sini kamu juga bisa membayangkan nilai 10.000 koin kecubung. Kemudian si Mennu melepas cincin sederhana dan tanpa hiasan dari jarinya, yang telah dikenakannya untuk waktu yang lama. Lalu ia meraih tangan kiri Long Yi dan mengenakan cincin ini di jari manisnya. Ayah. Bukankah cincin ruang ini yang kamu berikan kepada adik kedua benar-benar penting bagi kamu? Melihat cincin ruang yang ia idamkan untuk waktu yang lama diberikan pada sampah ini, si Mentian segera merasa tidak adil di dalam hatinya. Meskipun cincin ruang sangat berharga, tetapi dengan sumber daya keuangan klan Simen, membeli beberapa cincin ruang masih bukan satu rambut dari 9 lembu. Masalah utama adalah cincin di tangan si Mennu bukan cincin ruang biasa. Karena kapasitas penyimpanannya sangat besar di luar yang dapat dibandingkan dengan cincin penyimpanan serupa lainnya. Dan bahkan lebih dapat meningkatkan 2 kali lipat sebesar 30%. Itu adalah barang yang tak ternilai. Si Mennu memelototi si Mentian tetapi tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Lebih tepatnya berkata kepada si Menyu. Aku telah menyimpan barang-barang di dalam cincin ini yang mungkin berguna bagi kamu. Aku harap kamu berhati-hati. Sudah terlambat. Jadi mulailah perjalananmu. Adik kedua, jaga dirimu. Tanpa perlindungan klan, untuk segalanya, kamu lebih baik berpikir 3 kali sebelum bertindak. Si Mentian menepuk pundak Long Yi. Dia memiliki ekspresi bersemangat seolah-olah dia tidak bisa memohon untuk menunggu lebih lama dari Long Yi untuk pergi. Sebenarnya di dalam hatinya, dia sangat menantikan hari ini. Selama bertahun-tahun, meskipun ia dianggap sebagai putra tertua klan Simen, dan sejak kecil dikenal jenius, tetapi ia selalu merasa bahwa
Ayahnya lebih peduli pada adik laki-laki kedua yang keras kepala dan bodoh ini. Sekarang idiot ini akan pergi. Dia juga merasa tenang di hatinya. Dan dia merasa seperti kursi master klan sudah ada di tangannya. Kakak kedua, berhati-hatilah sepanjang perjalanan, kata si Men Wuhen acuh tak acuh. Sehubungan dengan kakak lelaki kedua ini, dia tidak memiliki sedikit pun sentimen. Bahkan sejauh itu, bisa dikatakan dia sangat membencinya. Dalam hatinya, si Men Yu tidak diragukan lagi seekor binatang buas. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu 2 tahun yang lalu. Kakak laki-laki yang disebut ini mengganggu kamarnya ketika dia mabuk, dan melemparkan dirinya ke arahnya ketika dia sedang tidur, dan berteriak keras tentang hal-hal kotor. Jika bukan karena dia menghadiri wanita menangkapnya, kemurniannya akan dihancurkan olehnya. Melihat ekspresi bersemangat di wajah kakak laki-laki dan ketidakpedulian terlihat pada adik perempuan, Long Yi merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Tetapi bahkan setelah itu dia bergerak. Dia melangkah maju dengan langkah besar dan memberikan pelukan beruang kepada Si Mantian. Dan menggunakan kekuatan internal di telapak tangannya, dia menepuk bagian belakang Si Mantian dan berkata, "Kakak laki-laki, adik kedua tidak kompeten. Dan selanjutnya klan Simen akan bergantung padamu. Tolong jaga baik-baik ayah dan ibu." Dari pelukan Long Yi ini, Si Mantian merasakan darah dan nafas vitalnya berguling-guling. Dan dia juga merasa bahwa udara di dalam paru-parunya diperas. Kemudian putaran rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Juga di depan ayahnya, dia tidak berani menggunakan doukinya untuk melepaskan diri dari hal ini, tentunya bukan dengan pelukan niat terbaik dari adik laki-lakinya yang kedua. Setelah beberapa saat ia melepaskan Si Mantian, dan Long Yi lagi tiba-tiba ketika kilat memeluk Si Men Wuhen. Lalu dia mencubit pantatnya yang harum tanpa membiarkan siapapun melihat perbuatannya saat dia dengan cepat melepaskannya. "Ayah, ibu, aku akan pergi." Long Yi melambaikan tangannya. Kemudian dia berbalik dan mulai berlari cepat menuju perjalanannya yang tidak diketahui. Wajah cantik Si Men Wuhen menjadi merah dan kadang-kadang putih. Dan menggunakan penglihatannya yang menindas untuk menatap secara bertahap semakin jauh ke belakang Long Yi dan dengan tegas berpikir dalam hatinya, "Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jangan pernah biarkan sampai jumpa lagi. Kalau tidak." Long Yi berlari liar sepanjang jalan. Memikirkan perilakunya sendiri terhadap Si Men Wuhen beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak bingung. Jangan bilang ini adalah masalah sisa jiwa Si Men Yu. Long Yi demikian berpikir. Tetapi sangat cepat perhatiannya dialihkan ke cincin ruang di tangan kirinya. Dari ingatan Si Men Yu, dia tahu betapa berharganya cincin ini. Itu dapat memperkuat douki sebesar 30%. Thus, dengan ini ia dapat menantang orang yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Tampaknya Si Men Yu juga sangat prihatin dengan putra yang tidak berharga ini. Melihat hal-hal di dalam cincin ini, Long Yi tidak bisa membantu tetapi dalam hati menjadi terdiam. Di alun-alun pertama ada beberapa rak buku besar. Dan di atasnya ada tumpukan setiap jenis buku. Di antara mereka sebagian besar adalah sihir, douki dan sebagainya buku-buku. Kotak kedua diisi dengan berbagai jenis bahan biji. Lapangan ketiga diisi dengan segala jenis barang yang diperlukan untuk hidup. Sebenarnya itu berisi bahkan tempat tidur. Sepertinya itu adalah tempat tidur dari kamar tidurnya. Selain itu masih ada 2 kotak kosong. 5 kotak ini ditambahkan bersama-sama memiliki ruang 100 meter kubik di dalamnya. Itu hanya terlalu boros. Karena cincin ruang rata-rata hanya memiliki 2 atau 3 meter kubik ruang di dalamnya. Bahkan cincin ruang peringkat tertinggi tidak memiliki ruang 10 meter kubik di dalamnya. Keluarga kaya tentu berbeda. Bahkan melarikan diri adalah senyaman ini, Long Yi berbisik. Dan tiba-tiba teringat masa ketika adik laki-laki Long Su dan juga organisasi Jepang mengejarnya untuk membunuh selama 100 hari dan malam. Itu benar-benar sedih. Dia merasa bahwa pengalaman beberapa hari ini hanyalah mimpi. Pertama dia disambar petir dan dikirim ke dunia lain ini. Kemudian jiwanya melekat pada tubuh dan setelah itu dia memperkosa seorang putri. Ini terlalu tak terduga. Bab 7, Jenius Ajaib. Dari cincin antariksa, Long Yi mengeluarkan 1 set pakaian bersulam.
Lalu ia mengenakan pakaian itu dan melemparkan baju zirah di dalam cincin luar angkasanya. Baru setelah itu dia mulai berpikir jalan mana yang harus dia ambil. Sudah jelas bahwa dia seharusnya tidak tinggal di Kuang Long Empire ini lagi. Jadi pada akhirnya kemana dia harus pergi? Pergi ke Kekaisaran Ao Yue di utara atau pergi ke Kekaisaran Nalan di selatan? Atau lari ke negara-negara kecil di perbatasan kekaisaran besar ini? Selanjutnya apa yang harus dia lakukan? Hanya menjalani seluruh hidupnya tergantung pada 10.000 koin ametis ini bukan sifat Long Yi. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, Long Yi masih tidak dapat memutuskan. Jadi untuk saat ini ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal ini dan pergi ke kota terdekat terlebih dahulu. Dan kemudian mendaftarkan dirinya di Guild Tentara Bayaran dan menjadi tentara bayaran yang terkenal. Setelah itu mengambil beberapa misi berisiko dan meredam kemampuannya. Karena Ao Tianjue-nya bisa disempurnakan dan dikonsolidasikan hanya melalui pertempuran yang sebenarnya. Ao Tianjue adalah nama metode budidaya Long Yi. Benua Changlan memiliki banyak guild profesi, seperti Guild Mage, Guild Tentara Bayaran, Guild Prajurit, Guild Pencuri dan sebagainya. Setiap kota di setiap negara memiliki benteng dari guild-guild ini. Tetapi masing-masing guild dari masing-masing negara memiliki sistem kontrol diri. Selanjutnya memiliki hubungan yang bermusuhan terhadap guild profesi yang sama dari negara lain. Long Yi menyentuh cincin di tangan kirinya. Tiba-tiba dia ingat bahwa cincin ini memiliki kemampuan untuk memperkuat Doqi sebesar 30%. Jadi mengapa tidak mencobanya? Dan tahu pada akhirnya apa perbedaan antara energi internal Doqi dan China. Long Yi mengeluarkan pedang besar yang panjangnya setengah tinggi manusia dari cincin luar angkasa. Dan dengan teriakan rendah ia melepaskan kuang panjang ganda. Kemudian dia melakukan memotong kuang Long. Setelah itu Long Yi merasakan energi di udara dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Bersama-sama dengan pedang berbentuk naga berwarna biru muda dengan keras bergerak maju menuju pohon besar di sisi yang berlawanan. Beberapa detik kemudian setelah tebasan pedang masuk ke pohon besar, dengan suara gemuruh pohon besar meledak dari dalam. Kekuatannya sangat mengerikan. Sepertinya Doqi dari dunia ini bukan tanpa jasa apapun. Setidaknya itu sebanding dengan level 1 Ao Tianjue. Itu tidak benar. Dari ingatanku, Simen Yu hanyalah seorang prajurit menengah. Namun bagaimana ia bisa memiliki kemampuan untuk melepaskan pedang pendekar pedang berwarna biru muda? Long Yi berpikir. Tapi untungnya banyak hal aneh telah terjadi padanya. Jadi dia tidak terkejut. Long Yi mengingat prinsip yang ia gunakan untuk melepaskan Doqi-nya. Lalu ia menemukan perbedaan terbesar antara Doqi dan energi internal. Energi internal berasal dari dalam kemudian dari luar. Tetapi Doqi justru sebaliknya. Seperti ini meskipun energi internal lebih rendah daripada Doqi pada tahap awal. Tetapi seiring dengan peningkatan lapisan energi internal, Doqi tidak akan dapat dibandingkan dengan energi internal. Pada akhirnya kekuatan keterampilan kultivasi rahasia misterius Cina dan Doqi ini adalah satu di surga dan lainnya di bumi. Bisakah aku mencampur-adukkan Kuang Long, Doqi dan Ao Tianjue? Jika berhasil maka kekuatan internal dan eksternal akan jauh lebih besar. Long Yi berpikir begitu. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk meneliti. Karena dia sudah bertemu dengan keterampilan yang lebih mistis dan luar biasa di dunia ini. Itu sihir. Setelah mengetahui tentang keterampilan yang luar biasa dan juga kuat ini, Long Yi sangat tertarik padanya. Dia sudah tidak dapat menahan diri untuk menemukan buku pengantar sihir dari rak buku di ruang cincin dan membacanya. Long Yi tidak tahu seberapa cepat dia membaca buku itu sekarang. Mengatakan dia membaca 10 baris dalam sekilas tidak cukup. Namun demikian dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunia sihir. Jadi dia sendiri tidak menyadari seberapa cepat dia membaca. Tak lama, Long Yi menutup buku itu dan menghela nafas. Prinsip utama untuk melepaskan sihir adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk membangkitkan elemen sihir di udara. Sehingga menimbulkan efek dan kekuatan yang berbeda. Tetapi membangkitkan jumlah elemen sihir di udara tergantung pada kekuatan-kekuatan spiritual dan juga jumlah berbagai jenis elemen sihir yang bisa berkumpul di dalam tubuh. Jadi penyihir bermediasi setiap hari untuk menumbuhkan kekuatan spiritual dan untuk mengumpulkan elemen sihir.
Syarat pertama untuk berlatih sihir adalah memiliki fisik sihir. Dikatakan bahwa setiap jenis elemen sihir saling berhubungan dengan fisik. Seperti orang dengan fisik yang dikaitkan dengan api hanya bisa berspesialisasi dalam sihir elemen api. Dan hanya bisa tetap pada tahap dasar dalam sihir elemen lain. Secara umum orang yang memiliki fisik sihir hanya 1 dalam 1000. Dan kualitasnya juga tidak begitu baik. Sehingga kedudukan mage di seluruh benua Changlan tinggi. 2 dikaitkan fisik sihir bahkan lebih jarang. Pada dasarnya mereka dapat dianggap sebagai angka tingkat harta nasional. Longlinger yang diperkosa oleh Long Yi memiliki 2 elemen fisik langka ini, yaitu elemen api dan bumi. Long Yi tidak tahu apakah dia memiliki fisik sihir atau tidak. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan spiritualnya sama sekali tidak lemah. Mungkin aku bisa mencobanya, Long Yi bergumam. Lalu dia mengingat mantra sihir utama dari buku pengantar sihir itu. Mari kita coba elemen api terlebih dahulu. Long Yi mulai melantunkan mantra sihir untuk keterampilan bola api yang merupakan sihir elemen api dasar di dalam hatinya. Dewa api yang hebat, perhatikan. Hik, hik, cegukan. Nyanyian mantra sihir berakhir tiba-tiba. Saat dia menatap bola api besar yang muncul di atas jarinya. Dia benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia jelas belum menyelesaikan nyanyian mantra. Dan juga buku-buku mengatakan bahwa itu sangat bagus jika kamu dapat menghasilkan nyala api kecil di awal. Tapi kenapa dia bisa menghasilkan sebesar ini? Berkat kehilangan dukungan dari kekuatan spiritual Long Yi. Bola api menghilang di udara tipis. Dan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa yang dilepaskan oleh Long Yi hanya mampu mempertahankan asap yang melengkung ke atas di udara. Setelah menarik kekuatan spiritualnya, Long Yi berpikir, mungkinkah itu cukup dengan hanya memikirkan mantra dalam pikiran? Dia sekali lagi memikirkan mantra di benaknya. Dan berteriak, skill, bola api. Kali ini dia belajar dari pengalaman dan membidik salah satu pohon besar dan melemparkannya. Bola api membuat lengkungan nada anggun dan menabrak pohon besar. Bang! Percikan terbang ke segala arah. Bola api meninggalkan bekas terbakar di pohon besar itu dan menghilang. Bertentangan dengan apa yang aku harapkan. Itu dapat digunakan hanya untuk membunuh seekor ayam. Dan cukup tidak memadai untuk membunuh seseorang. Long Yi hanya tertawa. Setelah semua ini hanya sihir dasar dan kekuatannya cukup terbatas. Setelah ujian, Long Yi sangat puas dengan bakat sihirnya. Sangat senang sehingga dia kembali berpikir untuk mencoba sihir lain juga. Keterampilan bola air. Long Yi hanya mengatakan sambil memikirkan mantra dalam benaknya. Lalu dia merasa bahwa elemen air di udara dengan cepat berkumpul. Kemudian bola air seukuran mangkuk muncul. Keterampilan iluminasi. Long Yi berpikir sihir dasar elemen cahaya. Bola putih susu memancarkan cahaya lembut muncul di jarinya. Keterampilan perisai bumi. Dari tanah menggelegak lapisan tanah tebal untuk memblokir di depannya. Buku pengantar sihir tidak memiliki sihir elemen gelap dan sihir mayat hidup. Itu karena mereka berdua tabu sihir. Dan jika menemukan bahwa seseorang menggunakan sihir ini, mereka dikejar untuk membunuh di seluruh benua oleh anggota dari setiap serikat profesional. Adapun sihir roh langka dan sihir ruang angkasa, hanya ada 1 atau 2 baris tentang itu. Tidak ada mantra. Aku dapat menggunakan sihir dasar dari 4 elemen ini. Jangan bilang aku memiliki 4 elemen fisik sihir. Long Yi berpikir dalam hatinya. Dia berpikir bahwa itu mungkin baginya untuk menjadi penyihir 4 elemen pertama di benua Changlan. Memikirkan hal ini, dia mengaum dengan gembira. Bab 8, Mandi Kecantikan. Setelah kegembiraannya perlahan-lahan tenang. Dia pikir casting hanya sihir dasar tentu saja tidak bisa mewakili apapun. Karena setiap penyihir elemen dapat dengan mudah melemparkan sihir elementer dari elemen lain. Dan karena dia belum pernah bermeditasi dan mengumpulkan unsur-unsur sihir di dalam tubuh. Oleh karena itu dia tidak bisa melepaskan sihir tingkat menengah. Akibatnya, tidak mungkin untuk mengkonfirmasi apakah dia memiliki 4 atribut fisik sihir atau tidak. Matahari telah terbenam. Dan cahaya malam bersinar di atas awan. Seluruh dunia menjadi ringan dan redup. Karena dia tidak tahu keadaan di atas kota Tenglong. Long Yi tidak berani berjalan di jalan umum. Lebih fokus pada uji coba kecil yang mengarah ke kota cahaya yang merupakan kota besar utara Kuang Long Kuang.
Kota ringan adalah pusat perdagangan dan perdagangan utara Kuang Long Empire. Tingkat pertumbuhan kota ini sebanding dengan kota Tenglong. Dikatakan bahwa sebelumnya Dewa Cahaya telah turun di kota ini, sehingga dinamai Kota Cahaya. Long Yi mendengus jijik pada dewa ini atau sesuatu. Seperti yang dia lihat, dewa omong kosong itu murni tahayul untuk menipu orang. Alasan utama dia memilih tempat ini adalah karena Kota Cahaya memiliki guild tentara bayaran terbesar Kuang Long Empire. Dan di sini kamu bisa mendapatkan misi peringkat apapun. Dari peringkat SSS tertinggi hingga peringkat F terendah yang kamu miliki, semua yang orang harapkan. Aku lelah. Sepertinya aku harus tidur di padang belantara terbuka hari ini. Orang tua aku mengemasi begitu banyak barang di dalam cincin ini. Tetapi aku tidak menyangka dia akan lupa menaruh sesuatu untuk dimakan. Long Yi berhenti berlari dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini energi internalnya hampir habis. Dan perutnya benar-benar sangat lapar. Karena dia tidak makan apapun sejak dia tiba di dunia ini. Simen Nu juga sangat lucu. Di cincin luar angkasa ia telah meletakkan semua barang yang diperlukan untuk mata pencaharian. Seperti pot, sendok, piring, bumbu dan segala sesuatu yang orang inginkan kecuali makanan. Long Yi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika perutnya menggeram, sebuah pup berukuran kecil, yang tampak seperti kelinci terbang keluar dari hutan. Melihat ini, Long Yi yang sudah sangat lapar menjadi sangat gembira. Tanpa membuang waktu dia meletakkan kekuatan di kakinya dan mulai mengejar hewan ini. Tetapi karena kekuatan internalnya sudah dalam kondisi kritis, tiba-tiba dia tidak dapat menangkapnya. Ketika Long Yi hendak menyerah, kelinci itu tiba-tiba berhenti. Dengan cepat berbalik dan melepaskan bola api dari mulutnya ke arah Long Yi. Long Yi yang tertangkap penjaga harus berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan itu. Kemudian dia mencari ingatannya dan tahu bahwa kelinci ini adalah binatang ajaib kelas rendah. Dan disebut kelinci api. Itu memiliki kemampuan untuk secara instan melepaskan keterampilan bola api. Dan daging kelinci ini sangat lezat. Tetapi karena kecepatannya yang sangat cepat, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Di restoran sepiring daging kelinci api harganya lebih dari 100 koin perak. Sihir. Kenapa aku begitu bodoh? Itu bisa menggunakan sihir. Jangan bilang aku tidak bisa. Sebenarnya mengejarnya dengan bodoh seperti ini untuk waktu yang lama. Long Yi memukul kepalanya sendiri. Lalu dia melihat ke arah makanan lezat sambil meneteskan air liur. Melihat bahwa serangan mendadaknya telah gagal. Kelinci api mengangkat kepalanya kemudian membuat serangan 3 bola api secara berurutan ke arah Long Yi. Tapi bagaimana mungkin serangan ini menghantam Long Yi yang sudah disiapkan? Lihatlah keterampilan bola air aku. Long Yi memanggil keterampilan dengan keras. Karena dia secara tidak sadar menggunakan energi internal Ao Tian Jue. Kecepatan bola air sangat cepat. Dan langsung mendarat di kepala kelinci itu. Benar saja. Itu terjadi seperti harapan Long Yi. Karena kelinci api adalah api yang dikaitkan. Itu secara alami lemah terhadap air. Long Yi menggunakan 2 bola air dan tiba-tiba kelinci api dengan gemetar merangkak di tanah. Dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Membawa kelinci api dan menemukan sungai kecil. Long Yi dengan terampil melucuti kulit dan organ dalam. Lalu mencuci bersih. Kemudian dia berlari melalui tongkat yang tajam dan menyalakan api dan mulai memanggang daging. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia dalam misi, setiap hari dia harus hidup di tempat terbuka. Sehingga dapat dikatakan bahwa memanggang daging adalah keahliannya. Pada tahun-tahun itu, Long Qi, gadis itu akan selalu mengganggunya untuk memanggang daging untuk dimakan. Teringat Long Qi, Long Yi mengeluarkan desahan kesedihan. Mungkin dia sudah bereinkarnasi sebelumnya. Memanggang daging kelinci ini akan memakan waktu setengah jam. Long Yi belum mencuci muka dan membilas mulut selama beberapa hari dan sekali lagi dia berlari untuk waktu yang lama dalam perjalanan ini. Jadi dia pergi ke tepi sungai untuk membersihkan dirinya sendiri. Apa itu? Tiba-tiba Long Yi melihat strip kain katun berwarna merah muda perlahan-lahan melayang turun dari hulu. Lalu dia hanya meraihnya di tangannya. Pakaian dalam wanita. Setelah dia meraih potongan kain katun di tangannya, dia terkejut. Dia sama sekali tidak salah. Dari ingatan Simen Yu.
Dia tahu bahwa ini adalah produk kualitas unggul, Li Renfang, yang merupakan toko produk wanita paling terkenal di benua Changlan. Rata-rata orang tidak mampu membayar ini. Mungkinkah seseorang mandi di hulu? Long Yi menebak. Hanya membayangkan ini membuat Long Yi sangat bersemangat. Coba pikirkan. Di tempat terpencil di luar kota ini, keindahan luar biasa asteris mandi di air. Long Yi tidak memperhatikan sedikit pun dibandingkan dengan sebelumnya. Dia bahkan lebih menyukai wanita dalam kehidupan sebelumnya, selama misinya. Meskipun setiap hari ia ikut bersenang-senang dengan berbagai macam wanita cantik bahkan sampai berbagi ranjang. Meskipun demikian dia tidak pernah kelaparan dan haus akan wanita seperti ini. Long Yi menangkap pakaian dalam dan mengendus. Dia menarik napas panjang sampai ke dasar hatinya dan mengendus aroma wangi perempuan. Tiba-tiba dia merasa seperti minuman keras yang menyebar dari hatinya. Membuatnya berkesan. Kelas tertinggi. Kelas tertinggi. Halus seperti melati. Dan kaya dan lembut seperti anggur yang sangat baik. Long Yi bergumam. Sebenarnya argumen yang dia ucapkan beberapa saat yang lalu adalah dari ingatan Simen Yu. Kecuali jika dia sengaja berpikir. Dia tidak akan tahu hal-hal dalam ingatan Simen Yu. Tetapi mengenai wanita, seolah-olah semua ingatan dan kebiasaan sudah diukir langsung di bagian bawah di hatinya. Bahkan setelah melihat daging kelinci api yang baru saja mengeluarkan uap, pada akhirnya Long Yi tidak sanggup menahan godaan dan berlari menuju hulu. Beberapa menit kemudian, Long Yi melihat air terjun setinggi 10 meter. Mungkin tempat wanita itu sedang mandi. Mengambil keuntungan dari tutupan pohon-pohon besar di kedua sisi, Long Yi dengan cepat maju menuju air terjun tanpa membuat suara apapun. Tiba-tiba, langkah cepat Long Yi berhenti. Melihat ke depan seluruh tubuhnya bergetar. Mulut terbuka lebar. Dan kemudian memegang pakaian dalam wanita di tangan kanannya. Dia memiliki ekspresi yang sangat cabul di wajahnya. Tidak jauh dari situ, di kolam air, seorang gadis muda yang sangat cantik sedang dalam proses mandi. Rambut panjangnya yang berwarna hijau tua dan gelap tersampir di pundaknya. Bahunya yang lembut dan penuh bahu halus dan lembut. Bahkan batu giok yang halus di bawah seluruh langit memucat menjadi tidak penting di hadapannya. Meskipun Long Yi hanya melihat satu sisi dari gadis muda itu, namun dia tahu bahwa dibandingkan dengan semua wanita cantik yang pernah dia lihat sebelumnya, tubuhnya memancarkan cahaya suci dan murni, yang cukup untuk membuat orang menyerah dan bersujud dalam ibadah. Gadis muda itu menggunakan kedua tangannya untuk mengambil air dan dengan lembut menyekat tubuhnya yang benar-benar indah. Sesekali, ketika lengannya bergerak ke atas, dada montok yang kokoh dan tegak itu tanpa penutup jatuh ke mata Long Yi dan sakura merah di bagian atas. Secara langsung menyebabkan darahnya berguling-guling. Bagian bawah tubuhnya yang pribadi sudah menjadi seperti pilar yang menopang langit. Gul. Long Yi menelan mulut penuh air liur dengan susah payah. Matanya sudah merah terus-menerus. Dan seperti serigala yang rakus, dia menatap tubuh telanjang yang indah dari gadis peri itu. Bab 9, melecehkan. Langit perlahan gelap. Matahari sudah terbenam di cakrawala dan hanya cahaya redup cukup untuk mencerminkan sosok gadis muda di kolam renang. Ini menambahkan lapisan tambahan keindahan berkabut yang menakjubkan, yang tampak semakin memikat. Long Yi mengencangkan tinjunya, membuat suara gemetar samar. Darahnya yang bersemangat memiliki dorongan kuat untuk menerkam, mendorong gadis muda itu, dan memiliki caranya sendiri di tubuh kecantikan itu. Beberapa tetes keringat meluncur turun dari dahinya, dan mengaburkan visi Long Yi. Mengapa? Mengapa kontrol diri aku seburuk ini? Long Yi berteriak dalam hatinya. Pikiran jahat beberapa saat yang lalu adalah seperti semacam naluri tubuh ini yang sudah meresap ke sumsum tulang. Suara air jatuh terdengar. Long Yi melihat sejauh mata memandang. Dan matanya segera menjadi dalam. Gadis muda yang aslinya berada di dalam air. Keluar dari air dan seluruh tubuh telanjangnya yang berkilau dan tembus cahaya terekspos di udara. Itu asteris murni berkilau dan transparan seperti mangkuk batu giok terbalik. Berkat angin sepoi-sepoi yang lembut, serang asteris telah menjadi ereksi. Dan sedikit bergetar. Perutnya cerah, bersih, rata dan halus seperti cermin. Long Yi hanya bisa membayangkan perasaan lembut dan halus. Rampingnya anggun, dan memancarkan kilau gading.
Pemandangan yang paling menakutkan bagi Ren Tianyu adalah dari sisi ia menangkap sisi segenggam rambut keriting di zona segitiga. Pemandangan ini secara langsung membuat pembuluh darahnya meledak dengan hasrat membara. Long Yi menelan seteguk air liur, dan kaki kanannya tanpa sadar mengambil langkah kecil ke depan. Sangat terpikat, dia tidak tahan lagi. Gadis muda itu dengan santai menuju ke pantai, mengayunkan pinggangnya yang tipis dan ringan, dan dengan pesona yang tak terbatas. Seiring dengan langkahnya, Nya memantul, dan melihat pemandangan memantul ini, jantung Long Yi berdetak dengan kecepatan tinggi. Di pantai, setelah membalik-balik tumpukan pakaiannya, dia tidak dapat menemukan pakaian dalamnya yang paling sering menyertai. Gadis muda itu tidak bisa tidak melakukan komando. Untungnya cuacanya saat ini tidak terlalu panas, sehingga dia bisa menutupi dirinya dengan jubah dan tidak ada yang bisa menebak. Long Yi melihat bahwa gadis muda itu mulai mengangkat kakinya untuk mengenakan celana panjang sederhana. Desain kain celana sederhana itu jelas cocok dengan celana dalam di tangannya. Napas Long Yi mulai terasa berat, dan dia menekan celana dalam itu di tangan kanannya ke bagian bawah tubuhnya yang keras dan tegak. Seiring dengan sepotong pakaian yang dikenakan oleh wanita muda itu, gerakan tangan kanan Long Yi juga tumbuh. Pada saat itu, tepat ketika gadis muda itu akhirnya mengenakan pakaian terakhirnya dan menoleh, Long Yi berhenti untuk beberapa saat seolah-olah dia tersambar petir. Dan dengan suara cahaya dia bergetar dan membuat kekacauan besar pada celana dalam berwarna kemerahan. Siapa itu? Mendengar suara itu, gadis muda itu berteriak ketakutan. Long Yi meninggalkan celana dalam itu, dan dengan sekuat tenaga bergegas kembali. Persis seperti hantu, sosoknya menghilang dari tempat itu. Pada kecepatan kilat, gadis muda itu selesai mengenakan pakaian itu, dan dengan lapisan cahaya putih bersih di sekitar tubuhnya, seperti mengambang di udara, dia tiba di lokasi di mana Long Yi bersembunyi beberapa saat yang lalu. Melihat pakaian dalam yang kusut di tanah, kulit gadis muda itu menjadi pucat. Meskipun dia belum menikah, tetap saja itu tidak berarti dia tidak mengerti apa-apa. Noda putih susu pada pakaian dalam itu dengan jelas menyatakan segalanya. Tiba-tiba seseorang mengambil pakaian dalamnya dan digunakan untuk urusan kotor. Melihat ini, matanya sepenuhnya terbaca dan hampir menangis. Bajingan busuk, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Gadis muda itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia kira-kira menebak bahwa pakaian dalamnya mungkin diambil oleh pria menjijikkan itu setelah melayang turun. Maka dia datang ke hulu untuk mengintip mandinya. Namun tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak bisa mengerti siapa orang itu yang mampu menghancurkan penghalang cahaya suci yang dia buat tanpa deteksi. Penghalang cahaya suci ini adalah sihir sistem cahaya peringkat tinggi, kecuali jika itu adalah dewa sihir atau dewa pedang. Jika tidak mustahil untuk menghancurkan penghalang ini tanpa fluktuasi sihir tunggal. Tapi itu sudah lebih dari beberapa 100 tahun tanpa satu pun dewa pedang dan dewa sihir di benua Changlan ini. Mungkinkah itu menjadi ahli tersembunyi dari generasi sebelumnya? Memikirkan beberapa hantu berusia 100 tahun yang melihat tubuh telanjangnya, membuat gadis muda itu merasakan rasa malu dan amarah secara bersamaan. Dengan kecepatan kilat, Long Yi kembali ke tempat asalnya. Mengingat bahwa dia benar-benar telah mengintip seorang gadis mandi dan secara bersamaan menggunakan pakaian dalam gadis itu untuk masturbasi, dia tidak bisa membantu tetapi sekali lagi menjadi bersemangat. Membuatnya malu di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Betapa cantiknya tubuh yang indah. Namun itu terlalu buruk. Long Yi bergumam dan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia membalik daging kelinci api yang hampir dipanggang dengan sempurna. Setelah itu ia mengeluarkan bumbu dari cincin luar angkasa dan mengoleskannya pada daging. Segera wangi daging yang memikat menjadi kuat. Bau ini membuat air liur Long Yi mengalir keluar secara langsung. Karena dia belum makan satu hal pun selama beberapa hari. Dan selain itu dia juga telah mengeluarkan berlebihan beberapa saat yang lalu. Dia merobek seluruh kaki kelinci dan menggigitnya. Tetapi di benak Long Yi namun pada gilirannya muncul gambar gadis perempuan itu. Dia kembali menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi berpikir itu sangat disayangkan. Ternyata,
Di sisi lain wajah gadis itu, ada tanda lahir besar berwarna darah. Itu terlihat sangat menakutkan. Sisi kanan wajahnya adalah malaikat dan sisi kiri wajahnya adalah iblis. Jika tidak ada tanda lahir itu, maka dia akan menjadi kecantikan yang mutlak. Tahi lalat, tahi lalat. Long Yi tiba-tiba melompat. Dia ingat bahwa di gereja cahaya benua Changlan, ada 3 orang suci. Dan salah satu dari mereka memiliki tanda lahir berwarna hijau dan yang lainnya memiliki tanda lahir berwarna merah di sisi kiri wajah mereka. 3 santo gereja cahaya secara individual adalah Dong Fang Kexin. Dia adalah sepupu perempuannya yang lebih muda. Dia telah mendengar bahwa sejak masa kanak-kanak dia memiliki tubuh yang lemah dengan banyak penyakit dan dia diadopsi oleh gereja Paus Charles of Light. Santo kedua adalah sang putri kekaisaran Nalan, Nalan Ruyue. Dan yang terakhir adalah Bi Xiao Yue Emipre. Ketiga orang suci ini adalah jenius dari sihir elemen cahaya. Dan si Bi adalah pemimpin di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir peringkat tinggi. Memikirkan ini, Long Yi tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin. Meskipun sihir elemen ringan hanya memiliki sedikit sihir serang, namun ini berarti masih memiliki beberapa sihir serangan. Seperti sihir elemen cahaya peringkat tinggi. Skill cahaya kekerasan hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengucapkan mantra dan kekuatannya juga sangat besar. Jika pada saat itu ia tertangkap basah, maka hasilnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Aku seharusnya tidak tinggal di sini lagi. Aku harus keluar darinya tanpa membuang waktu. Long Yi memasukkan sisa daging kelinci api ke dalam cincinnya dan berdiri untuk meninggalkan tempat ini. Saat ini langit sudah benar-benar gelap. Tiba-tiba beberapa cahaya melintas di langit, dan 5 bola cahaya menyilaukan mengelilingi tubuh Long Yi. Kemudian sosok lembut dan anggun yang mengenakan jubah pengorbanan bertatah turun dari langit. Tidak perlu menebak siapa dia karena dia sudah tahu bahwa dia tidak diragukan lagi adalah Bisi. Long Yi dalam hati menggerutu dalam hatinya. Tetapi dia tidak menunjukkan gerutuan di wajahnya. Hanya mengerutkan kening dan bertanya, "Aku tidak tahu apa yang membawamu ke sini, Nona penyihir." Bisi menaksir anak muda yang dikelilingi oleh bola energinya ringan. Orang ini adalah satu-satunya orang yang hidup dalam radius beberapa mil. Namun bisakah dia bergantung pada kekuatannya sendiri untuk melewati penghalang cahaya suci aku? Aku tidak bisa merasakan fluktuasi douqi dan sihir dari tubuhnya. Dan tidak ada yang salah dengan ekspresinya juga. Jadi seharusnya bukan dia. Sebenarnya Long Yi benar-benar tidak memiliki fluktuasi sihir atau douqi. Melainkan ketika Aotian Jue beroperasi secara otomatis di dalam tubuhnya. Secara otomatis menahan aura di dalam tubuhnya. Dan sangat sulit bagi setiap orang biasa untuk melihatnya. "Kamu siapa? Dari mana asal kamu? Kenapa kamu di sini?" Bisi dengan dingin bertanya. Bahkan jika dia bukan orang yang dia cari. Setelah masalah sebelumnya, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik pada semua pria. Long Yi menganggapnya cukup lucu. Kompleks superioritas wanita ini tampaknya cukup kuat. Bahkan nada bertanya penuh dengan jijik. Long Yi membuat senyum aneh. Dan sepasang matanya melirik ke arah-arah dada si Bi yang menjulang tinggi. Pada waktu sebelumnya, penampilan kedua pasang kelas tertinggi asteris ini sudah terukir di otaknya. Jadi pada saat ini, di matanya si Bi setara dengan tidak mengenakan pakaian apapun. Si Bi merasakan tampilan panas Long Yi yang panas. Dan tanpa sadar menggerakkan kedua tangannya untuk menutupi dadanya. Dia bahkan sejauh percaya bahwa dia sudah melihat masalah dia tidak mengenakan pakaian dalam sekarang. Karena pikiran si Bi sedang kacau. 5 bola cahaya juga menghilang di udara pada saat itu. Kemudian lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Berkilau 4 mata yang saling berhadapan. 2 manusia menjadi tidak ada. "Orang cabul, kau mencari mati." Si Bi menjadi marah karena malu dan berteriak. Kemudian melantunkan mantra. Dia melemparkan 2 bola cahaya ke arah Long Yi. Long Yi menggerakkan satu lengannya untuk menghalangi. Bola-bola cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Dan menimbulkan perasaan hangat dan nyaman. Si Bi sebenarnya telah merilis sihir menyembuhkan cahaya sistem dasar. Keterampilan menyembuhkan cahaya. Karena ini bertentangan dengan apa yang orang harapkan. Pendapat yang baik terhadap si Bi lahir di dalam hati Long Yi.
Dan dia berpikir desas-desus bahwa dia adalah yang paling kejam di antara 3 orang suci. Dan dia telah melumpuhkan dan bahkan membunuh sejumlah besar orang. Itu tidak nyata. Yang Long Yi tidak tahu adalah hanya sekarang bahwa 2 keterampilan menyembuhkan ringan adalah pemeriksaan Sibi. Karena pada saat menembak, skill menyembuhkan cahaya dan keterampilan cahaya sangat mirip. Dan dia percaya bahwa dalam jarak pendek ini, sebagian besar orang rata-rata yang telah dilatih sebelumnya secara sadar akan mencoba menghindar. Hanya setelah menemukan menghindar sudah terlambat. Mereka secara naluriah membuat gerakan menghalangi. Setelah melihat bahwa Long Yi secara naluriah menggunakan tangannya untuk memblokir, Sibi langsung memutuskan bahwa orang di hadapannya benar-benar bukan orang yang telah mengintipnya saat dia sedang mandi. Dan percaya bahwa orang ini hanya orang biasa tanpa jumlah sihir dan 2 kali lipat. Namun dia tidak tahu mengapa. Sibi tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Jika dia harus memilih, dia lebih suka membiarkan anak muda ini melihat tubuhnya yang telanjang. Alih-alih cabul tua misterius itu dari imajinasinya. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kamu berasal? Dan mengapa kamu ada di sini? Sibi kembali menyinari dengan sihir cahayanya. Tetapi nadanya agak tidak sabar. Meskipun kamu penyihir yang ditinggikan, tetapi sepertinya aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Long Yi melipat tangannya di depan dadanya. Dan dia berpikir, kamu anak perempuan terbiasa memesan di sekitar orang lain di sekitar. Tetapi aku tidak terbiasa menjadi pesuruh. Jika kamu memprovokasi dan menyinggung perasaan aku, ayah kamu, bahkan jika kamu seorang suci, aku siap mempertaruhkan hidup aku untuk melepaskan pakaian kamu dan membiarkan kamu berjalan telanjang di jalan. Jawab pertanyaanku. Kalau tidak, untuk waktu yang lama. Sibi tidak tahu harus mengatakan apa. Itu benar. Dia telah melumpuhkan banyak orang dan juga membunuh banyak orang. Tetapi orang-orang itu semua bersalah atas kejahatan yang tak terampuni. Dia belum pernah melukai satu orang pun yang tidak bersalah sampai sekarang. Meskipun pria di depan matanya ini terlihat sedikit bajingan, tetap saja dia benar-benar tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaannya. Kalau tidak seperti ini, Nak, aku akan menjawab satu pertanyaanmu. Dan kamu juga akan menjawab satu pertanyaanku. Bagaimana itu? Melihat wajahnya, Long Yi tiba-tiba merasa lucu. Dia tidak tahan tetapi ingin menggodanya. Kamu hanya memanggilku seorang gadis. Apakah kamu tahu siapa aku? Sibi berkata dengan marah. Jubah ritualnya dengan warna emas di tepinya yang saat ini dia kenakan adalah simbol uniknya. Siapa kamu? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Dia selalu keliru percaya rumor itu tentang dia menjadi orang suci yang kejam dan kejam. Tetapi saat ini dia merasa bahwa dia tidak jauh berbeda dari gadis kecil biasa lainnya. Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu masih belum memberitahuku siapa kamu. Sibi hampir jatuh ke dalam tipuan bajingan ini. Juga dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mempertahankan dia keren di depannya. Baik. Nama aku Long Yi. Aku berasal dari Kekaisaran Kuanglong, kata Long Yi sambil tersenyum. Sibi, Kekaisaran Ao Yue, kata Sibi tampak luhur dan bangga. Menunggu untuk melihat penampilannya yang ketakutan dari Long Yi. Karena di benua Changlan ini, pada dasarnya semua umat manusia percaya pada Dewa Cahaya. Tetapi tentu saja, mereka yang bersembunyi di kegelapan. Menumbuhkan sihir gelap dan sihir mayat hidup adalah pengecualian. Akibatnya Sibi percaya bahwa tidak mengetahui pakaiannya yang unik oleh Long Yi tidak mengherankan. Tapi ia seharusnya mendengar nama 3 orang suci dari gereja cahaya. Sibi. Long Yi berkata seolah dia terkejut. Benar, aku Sibi. Sibi sedikit senang dengan dirinya sendiri mengatakan ini. Oh benarkah? Suatu kebetulan. Tunangan aku juga dipanggil Sibi. Namun aku belum pernah melihatnya. Apakah itu kamu? Long Yi bertindak seolah-olah dia menanggapi hal-hal dengan sangat serius. Pada saat ini dia memperlihatkan ekspresi bersemangat, terkejut dan mengharapkan di matanya. Di dunia sebelumnya, ketika dia masih di keluarga Long Zhu, dia telah belajar menunjukkan ekspresi palsu. Jadi ini menganggap serius ekspresi adalah benar-benar seperti kehidupan. Sibi tercengang.
Tanpa sadar berpikir bahwa Long Yi menggodanya. Dan sangat marah sehingga dia hampir meratakan kepala babi. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Long Yi tidak menyerupai palsu, dia hanya bisa menggertakkan giginya di dalam hatinya. Kepuasan diri yang dia rasakan sesaat sebelumnya sudah tanpa sadar terlempar di sudut pikirannya. Dia bahkan mulai meragukan popularitasnya. Berpikir apakah dia benar-benar setinggi yang dia kira. Aku bukan si Bi yang kamu bicarakan. Jangan lihat aku dengan ekspresi di matamu. Si Bi menggertakkan giginya dan berkata, "Oh, untungnya kau tidak." Long Yi menepuk dadanya dan mendesah lega. Mendengar kata-kata Long Yi, si Bi hampir pingsan. Dia percaya bahwa jika ini berlangsung lebih lama, cepat atau lambat dia akan menjadi marah. Aku si Bi, salah seorang santo gereja cahaya. Paham? Si Bi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Aku tahu gereja cahaya memiliki orang suci. Tetapi yang bernama si Bi yang aku tahu hanyalah tunangan aku. Long Yi berkata sambil menyeringai. Kamu baru saja mati. Aku tidak lagi mood untuk berbicara denganmu. Si Bi sangat marah pada bajingan ini sehingga dia sudah akan marah. Jika ekspresi mata bisa membunuh orang, maka Long Yi akan mati lebih dari 10.000 kali. Dia mendengus dan berpikir untuk menggunakan sihir apung kemudian pergi jauh dari orang ini. Hei, si Bi, tunggu sebentar. Kamu tidak akan meninggalkanku. Orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam di hutan belantara ini. Kudengar ada banyak binatang ajaib yang menakutkan. Pada tingkat ini aku akan dimakan. Mengetahui dia akan pergi, Long Yi buru-buru berbicara dengan cara yang menyedihkan. Tidak mudah menemukan teman, apalagi salah satu dari 3 orang suci. Si Bi, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia sendiri punya banyak masalah tetapi dia bisa menunda mereka sampai nanti. Selain itu membosankan dan menggodanya tidak terlalu buruk. Sosok si Bi berhenti, ragu-ragu untuk sementara waktu. Bukankah kamu bilang kamu orang suci? Orang suci adalah welas asih dan merasa senang membantu orang lain. Mungkinkah kamu hanya palsu? Long Yi membuat wajah ragu dan berkata, tentu saja, aku tidak palsu. Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Si Bi bertanya dengan ragu. Akhirnya dia menunjukkan kelemahannya dalam pembicaraan Long Yi. Bagi orang awam, kota terdekat dari tempat ini setidaknya 2 hingga 3 hari berjalan. Dan di tempat ini ada banyak ketukan magis. Sekarang menatapnya dengan hati-hati. Meskipun ada debu, pakaiannya bersih dan rapi. Itu tidak mungkin bahwa dia sangat beruntung bahwa semua binatang ajaib menghindarinya. Bersambung.